Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana, bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, pleger, tidak turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan pleger dan orang yang turut serta melakukan pleger, tindak pidana itu. Dengan demikian kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat. Bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material, di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain, maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death. Bahwa dalam hal menentukan
pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat, satu, yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Dua, faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. Tiga, satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah, paling berpengaruh, dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek merek Glock 17 dengan nomor seri MP 851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan medepletion mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain. Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek para medepleher harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta, medepleher, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula tidak satu pun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak memenuhi, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo.
Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ada sebagai berikut. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersifat kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Mohon dapat dianggap dibacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, perkenankan kalau kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan kepada kami yang sejak awal bertindak selaku penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf hingga saat pada tahapan pembacaan pembelaan ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam persidangan perkara ini ada tindakan dan ucapan kami yang tidak berkenan di hati yang mulia dan saudara penuntut umum yang terhormat. Kepada terdakwa dan segenap keluarganya, mohon maaf sekiranya pembelaan kami kurang memuaskan, oleh karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai upaya maksimal kami dengan segala keterbatasan kami selaku hamba Allah sallallahu, bahwa bagian penutup pembelaan ini dan berdasarkan hal yang telah dikumpulkan pada bagian terdahulu dari pembelaan ini dan sesuai pula dengan fakta-fakta persidangan, akhirnya kami tim penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam perkara akuo, tidak satupun pasal yang didakwaan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Akhirnya, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tidak benar pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara, atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya yang mulia majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia. Baik,
selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya, dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal untuk diperadabkan.